Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Lorenza Siburian dengan NIM 7241-22003. Nah, di sini saya akan membuat laporan keuangan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Saya membuat laporan keuangan ini dalam bentuk pemenuhan UTS komputerisasi akuntansi. Dengan syarat laporan keuangannya sebagai berikut. Dan berikut adalah kasus yang akan saya selesaikan menggunakan aplikasi Excel sehingga terhasillah atau tersedialah laporan keuangan tersebut. Baik, kita mulai. Nah, kita mulai dengan neraca saldo awal. Neraca saldo awal itu terdiri dari tabel-tabel yang ada nomor akun, nama akun, debit, dan juga kredit. Nomor akun ini kita sesuaikan dengan ketentuan yang telah diberikan. Ini ada aset, utangnya, pendapatan, dan juga beban pokok penjualannya atau beban-bebannya. Baik, silakan kita isi. Baik, setelah kita mengisi neraca saldo awal itu sesuai dengan ketentuannya, yaitu berdasarkan kasus tersebut, kita berlanjut ke jurnal umum. Nah, bagi yang bertanya kenapa debit dan kreditnya masih kosong, dikarenakan berdasarkan kasus tersebut kita tidak disediakan berapa neraca saldo pada periode Februari sebelumnya. Baiklah, kita lanjut ke jurnal umum. Di jurnal umum ini tersedia tabel tanggal, keterangan, referensi, debit, dan juga kredit. Pertama-tama kita bergerak dari tabel keterangan. Kita bergerak ke tabel data, ke menu data, lalu pilih data validation, klik allow list. Kemudian untuk search-nya kita bisa ketik panah ini, kemudian kita pergi ke kolom atau ke sheet neraca saldo awal. Kita blok nama akunnya di aset sampai ke beban lainnya. Lalu kita enter, lalu oke kan. Nah, di bagian keterangan ini sudah tersedia nih berbagai macam akun yang bisa kita gunakan saat kita nanti akan mengisi transaksi-transaksi yang terjadi. Lalu kita blok dia sampai mungkin ke kolom ke-30 atau baris ke-30. Nah, setelah keterangannya diisi, kita masuk ke bagian ref nih. Di bagian ref ini, dia akan terisi dari nomor akun yang ada berdasarkan nama akunnya. Bagaimana cara membuatnya? Kita buat sama dengan indeks, buka kurung, pergi ke sheet neraca saldo awal, lalu kita blokir nih. Kita blok nama akun dari baris ke-6 sampai ke baris 33. Kita enter. Sampai baris 33, kita absolutkan dengan cara Fn F4. Setelah itu, kita ketik koma, lalu pilih perintah match, lalu kita buka kurungnya, kita ke JU, lalu kita ke kolom atau baris yang akan kita isi dengan nama akunnya, yaitu di C6 ya. C6, lalu kita kembali lagi ke neraca saldo awal untuk JUC6, lalu kita kembali lagi ke neraca saldo awal untuk memblok bagian nama akunnya dimulai dari C6 sampai ke C33, lalu kita absolutkannya FNF. Tutup kurung, koma 0, lalu tutup kurung. Lalu kita cek ya kebenarannya apakah nomor akunnya sudah muncul atau belum. Kita cek dengan akun sewa ruko di muka. Maaf, ada kesalahan di sini. Seharusnya yang diblok di bagian sini itu kolom B. Yaitu di bagian si nomor akunnya. Kita blok sampai ke 33. Lalu kita absolutkan. Oke, ini karena NS awalnya double ya jadinya. Nah, kita cek kebenarannya ya, apakah di bagian referensi ini, nomor yang ada di referensi ini sudah cocok dengan NS awalnya atau akunnya. Misalnya sewa ruko di Berdemuka dengan nomor akun 11104, kita cek ya. Sewa ruko di Berdemuka. Baik, sudah cocok ya, 11104 dengan nama akun sewa ruko di Berdemuka. Baik, kita mulai dengan
penyelesaian kasusnya. Di sini transaksinya ada tersedia transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Maret. Pada tanggal 1 Maret, Andika menginvestasikan kas untuk modalnya dalam perusahaan dagang yang baru dibentuknya sebesar 150 juta. Maka jurnalnya adalah kas pada modal ekuitas Tuan Andika. Kas usaha. Untuk ini kita copy dulu rumusnya sampai ke bawah. Pada ekuitas Tuan Andika. Nah, sebesar 150 juta. Ini kita blok sampai. Baik, untuk tanggalnya, maaf tadi terlewat, pada tanggal 1 Maret tahun 2023. Berikut transaksi yang terjadi pada tahun 2023 tanggal 1 Maret pada saat Tuan Andika menyetorkan modal pada kas usahanya sebesar 150 juta. Baik, kita lanjutkan kembali ke transaksi-transaksi berikutnya ya. Kasus ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan cara kita memasukkan raca saldo awal pada bagian bawah dari jurnal umum ini, sehingga kita mengetahui pada akhirnya saldo berapa kita punya. Ya, hasil transaksi saya, hasil jurnal umum saya. Gimana caranya? Kita blok bagian raca saldo awal. Ctrl C, lalu ke jurnal umum, Ctrl V. Nah, untuk bagian debit kredit ini, kita blok, lalu kita geser dia ke bagian sebelahnya, agar sesuai ya dengan debit kredit yang ada di atas sesuai dengan judulnya ini. Kemudian, si nomor akun ini, kita geser ke bagian referensi, agar sesuai dengan akun-akun yang ada. Untuk tanggalnya, karena kan dia ada di jurnal neraca saldo awal itu kan terjadi pada awal bulannya atau awal periode. Maka kita anggap dia ada di 1 Maret 2023. Lalu kita copy. Nah, sudah terjadi ya pengkopian tanggal-tanggalnya sebagai dari neraca saldo awalnya. Sehingga kita tinggal membuat total, isinya tuh sum dari dengan sum buka kurung dari saldo ini sampai ke paling bawah. Enter. Itu juga yang ini. Hasilnya harus balance ya atau sama. Kalau tidak balance berarti ada yang salah dari jurnal umumnya. Oke, sama ya hasilnya. Baik, setelah selesai jurnal umumnya, kita lanjut ke buku besar ya. Di buku besar ini, kita klik insert, lalu pivot table. Lalu untuk bagian range-nya, kita pilih dari jurnal umum ini, kita blokir semua yang ada di sini. Maksudnya kita blok semua yang ada di sini. Lalu oke. Nah, nanti ini akan muncul ya pivot table fields. Nanti ada pilihan tanggal, keterangan, ref, debit, dan juga kredit. Lalu untuk bagian tanggal ini, kita taruh dia ke bagian rows, lalu ref, lalu kemudian terakhir itu keterangan. Nah, untuk debit dan kreditnya kita taruh ke value. Lalu kita masuk ke bagian report layout, kita pilih show in tabular form. Lalu kita buat repeat all item. Kemudian kita ke bagian subtotal, lalu kita klik
do not show subtotal. Nah, kita kecilin lagi tabel-tabelnya ini. Nah, sekarang kita mau ngitung nih, berapa sih total dari si buku besar kita ini. Nah, kita pergi ke Pivot Table Tools Analyze, lalu kita pilih Fields, Item, and Set, lalu Calculator Field. Kita buat namanya itu saldo akhir. Nah, untuk bagian formulanya kita isi nih dengan if buka kurung debit lebih besar daripada kredit, tutup kurung, koma, maka debit dikurang kredit. Dan apabila tidak sesuai, maka kredit dikurang debit. Kurung, enter. Nah, ini sudah muncul ya, kolom sum of saldo akhir. Kemudian setelah itu kita pilih nih insert slicer, lalu kita pilih ref, kita centang ref ini, hanya ref ya, kita okekan. Lalu ini sudah muncul kode-kode nih, yang berisi kode akunnya. Kita bisa ubah dia ke yang kita mau nih, mau berapa banyak barisannya. Nah, bisa kita ubah nih si ref ini, kan ini panjang ke bawah menjadi berapa barisan dari kolom sini. Misalnya kalau saya maunya itu ada 2 kolom. Nah, seperti ini. Lalu untuk bagian sum of debit ini kita klik nih. Nanti kan akan muncul lagi nih pivot table fields. Nah, kita pergi ke kolom value ini, lalu kita pilih tanda panah yang ke bawah, kita buat value field settings. Nah, kita pilih dia ke sum of debit, number format, lalu ke bagian accounting. Nah, di accountingnya ini kita buat dia menjadi rupiah ya, sesuai ini mata uang kita. RP Indonesia. Nah, oke. Nah, untuk itu kita ulangin lagi di bagian sum of credit dan juga sum of saldo akhir. Caranya, kita klik lagi dia, tinggal kita scroll aja ke bawah di bagian sini, nanti akan muncul sum of credit dan juga sum of saldo akhir. Di bagian sum of creditnya, kita klik value field settings, kembali number format, lalu accounting, decimal place-nya jadikan 0, lalu kita pilih lagi RP. Oke, begitu juga dengan si sum of saldo akhir. Pilih settings, number format, lalu accounting, no. Indonesia. Oke juga. Nah, di bagian ini nih kita taruh 2 di bawah deh, buku besarnya. Nah, salah keempat. Isinya tuh ada si nomor akun, lalu di bawahnya ada nama akun. Tujuannya buat apa? Biar kita bisa mengetahui nih nomor akun ini, nama akunnya apa sih? Nomor akunnya itu sama dengan ref ini. Enter. Kalau misalnya si nama akunnya itu dari si nomor akun. Nama akunnya itu dari si Nah, sekarang setiap kita mengeklik bagian referensi yang ada disediakan, misalnya saya mau melihat nih berapa sih kas usaha saya pada saat ini, tinggal saya klik aja tombol ini, maka nanti sudah otomatis menampilkan kas usaha saya pada saat ini dan sum of saldo akhirnya. Nah, dari ini kita klik kanan di bagian buku besar, lalu kita klik move or copy, lalu kita pilih
buku besar, create a copy. Oke. Nah, ini buku besar dulu, kita pindah ke belakang, kita berikan nama neraca saldo. Nah, ini kita aktifkan dulu. Oke, setelah kita off-kan dia, kita pilih Ctrl X, maka si ref itu udah akan hilang. Lalu sekarang kita ketik di salah satu bagian. Sekarang kita hapus checklist pada bagian tanggal, saldo akhir, debit, dan juga kredit. Lalu kita pilih fields item, lalu kita pilih calculate field, lalu kita pilih saldo debit. Teman-teman, kita klik if buka kurung debit. Apabila debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurang kredit. Dan apabila tidak sesuai, berbeda dari rumus sebelumnya, kalau tidak sesuai kan kita jadikan kredit dikurang debit. Sekarang kita buat 0. Kurang enter. Oke, maaf tadi kurang tanda komanya, kita okekan. Lalu muncullah sum of saldo debit. Sekarang kita buat itu lagi nih ya, sum of saldo kredit. Kita buat field item insert kembali, calculated field, lalu saldo kredit sama dengan if buka kurung. Ini kebalik nih, kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurang debit. Dan apabila salah, di-nolkan. Oke, sudah sesuai. Nah, sekarang udah ada ya sum of saldo kreditnya. Sekarang di bagian refnya ini kita ganti nih. Kita kembali ke desain, lalu field list, lalu ke bagian si refnya atau keterangannya ini kita buat kita ganti jadi nama akun. Sedangkan si refnya kita ganti jadi nomor akun. Oke, sekarang udah kelihatan ya, ini untuk ini tadi tuh dihapus saja ya. Nah, sekarang itu kita mau menghitung hasil akhirnya nih. Caranya itu kita pergi ke grand total, lalu pilih of row and column. Lalu bagian bawah kita tinggal klik total, lalu ini sama dengan sum, enter. Ini juga tinggal di sum, enter. Udah balance ya hasilnya. Ini tinggal nanti kita rapiin aja. Nah, kita sekarang rapiin ya di sum of saldo debit seperti biasa. Kita jadikan dia rupiah di dalam format, di accounting, lalu desimal jadikan 0, lalu kita cari RP. RP Indonesia. Oke. Begitu juga dengan sum of saldo kreditnya ini, kita tinggal ke bawah aja. Kita ganti dia di value field settings, ke number format lagi, lalu ke accounting, lalu decimal place jadikan 0. Untuk simbolnya kita pilih rupiah. Oke. Nah, sekarang dia udah berganti formnya sampai rupiah. Untuk ini kita tinggal save-kan aja, lalu ke number, accounting juga, lalu jadikan rupiah. Oke.
Terakhir, kita tinggal masuk ke laporan keuangan. Ini sudah ada tabel atasnya. Untuk laporan laba rugi, biasanya kan terdiri dari pendapatan dan juga beban-beban. Nah, sekarang kita masukkan pendapatannya. Kita tinggal ke neraca saldo awal, lalu kita copy aja pendapatannya, yaitu dari penjualan barang. Ctrl C, Ctrl V. Nah, di bagian pendapatan ini juga termasuk potongan penjualannya dan juga beban pokok penjualan. Karena si potongan penjualan dan juga beban pokok penjualan ini itu kita mengurangi nilai dari penjualan barang. Nah, kita sekarang copy potongan penjualan, Ctrl C, potongan bawahnya aja langsung Ctrl V. Lalu nanti di sini akan ada laba netonya. Pendapatan netonya. Lalu di bagian bawahnya nanti kita masukkan si akun beban pokok penjualan. Baru nanti akan ada laba kotor. Nah, sekarang kita masuk ke bagian beban-beban. Beban-beban itu ada mulai dari beban angkut keluar nih, Ctrl C, laporan keuangan Ctrl V, lalu beban pokok penjualan. Ini bisa kita copy. Nah, sehingga pokok penjualan, kemudian beban administrasi dan umum, lalu beban sampai beban lainnya. Ini kita misalkan aja kalau nah, kita masukkan nominalnya ya. Untuk penjualan barang itu kita pakai rumus sama dengan V lookup buka kurung, kita blok nomor akunnya, koma, lalu kita ke neraca saldo, lalu kita blok semua tabelnya, kita absolutkan pakai Fn, F4, kemudian kita komakan. Nah, di dalam tabel ini si pendapat penjualan barang kan ada di sebelah kanan dan ada di tabel ke 1, 2, 3, 4, maka kita klik angka 4, lalu koma, false, maka dia sudah muncul. Nah, untuk potongan penjualan, kita lihat juga dia, kalau potongan penjualan itu adanya di debit, sama seperti beban-beban lainnya, maka kita copy aja perintahnya, cuman bedanya kalau dia itu sudah B6 dan juga dia ada di kolom ketiga. Nah, maka muncul dia. Juga dengan beban pokoknya. Nah, untuk pendapatan netonya itu 90 jutanya itu dikurang dengan 45 juta karena si potongan penjualan ini mengurangi hasil dari penjualan barang kita. Itu juga dengan beban pokok penjualan itu pendapatannya itu dikurang dengan beban pokok penjualannya. Maka laba kotor kita itu ada 44.550.000. Tujuan dengan beban-bebannya ini, laba kotor kita pindahkan saja ke sebelah sini dan tinggal dijumlahkan. Dan beban-bebannya itu sama saja seperti ini. Kita copy aja fungsinya, tinggal kita ganti sampai ke beban lainnya. Lalu kita buat total beban sama dengan sum enter, lalu kita buat laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi dengan total bebannya. Maaf, saya tadi salah menginput beban pokok penjualan karena sudah tertera ya di bagian pendapatan.
Maka laba bersih yang kita dapat itu ada di angka 37.550.000. Kalau misalnya sudah selesai laporan laba rugi, sekarang kita bergerak ke laporan perubahan ekuitas. Di laporan perubahan ekuitas itu pada umum awalnya diisi dengan modal awal per 31 Maret 2003. Kemudian nanti ada penambahan ekuitas yang merupakan laba bersih, dan juga nanti ada pengurangan ekuitas yang terdiri dari prive. Nah, untuk prive-nya itu sama seperti tadi, kita copy saja dari raca saldonya. Keuangan, Ctrl V. Kita geser saja sehingga kita bisa pakai rumus dari karena prive itu adanya di sisi debit, maka kita pakai rumus dari beban-beban ini. Hasilnya 0 karena memang Tuan Andika sama sekali tidak melakukan prive pada transaksi tersebut. Laba bersihnya tinggal kita ambil. Sedangkan untuk modal awal Maretnya itu kita tinggal masukkan dari raca saldo, kita ambil bagian ekuitas Tuan Andika 150 juta, enter. Sehingga totalnya itu Nah, sehingga modal pada akhir per 31 Maret 2023 itu merupakan sum dari ini. Maka modal akhir kita itu ada di angka 180.550.000. Sekarang kita bergerak ke laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu kan terdiri dari aset, kemudian ada aset lancar. Untuk aset lancarnya kita copy saja dari bagian NS awal, neraca saldo awal. Dari neraca saldo. Nah, kita tinggal copy bagian aset ini. Aset lancar kas usaha sampai ke perlengkapan toko, Ctrl C. Lalu ke laporan keuangan, Ctrl V. Itu juga ada aset tetap, total aset lancar. Kemudian ke aset tetap yang merupakan peralatan toko dan juga akumulasi penjualan barang dalam toko. Nah, untuk ini, karena kan kas usaha itu ada di sisi debit, kita pakai rumusnya. Beban angkut keluar seperti tadi, sehingga dia dapat memanggil nilai yang ada di neraca saldo tersebut. Tinggal kita tarik saja ke bawah. Ini bagian yang kosong-kosong ini kita delete aja. Lalu total aset lancarnya itu
Kita buat sama dengan di sini sum sampai sini, lalu di sini total aset tetap sama dengan sum buka kurung enter. Nah, di sini kita tinggal membuat total aset. Maaf, ini tinggal dihapus saja. Sama dengan total aset lancar ditambah dengan total aset tetap, sehingga aset kita pada saat ini ada di angka 249.550.000. Nah, kita sekarang bergerak ke bagian kewajiban dan juga modal. Kita mulai dari kewajiban yang lancar. Kita ke kewajiban lancar. Lalu kita kembali mengcopy dari neraca saldo. Dan kita buat total kewajiban. Lalu ada kewajiban jangka panjang. Kita tinggal copy lagi dari neraca saldonya. Ctrl C, lalu ke laporan keuangan. Untuk nilainya sama seperti ini, tapi bedanya kita ambil dari penjualan barang. Karena apa? Karena kewajiban dan juga modal itu ada di bagian kredit, yaitu di kolom keempat sesuai dengan angka yang ada di sini ya. Ini kita masukkan di ada di total kewajiban jangka panjang, lalu total kewajiban, dan yang terakhir itu ada modal. Dimana modal ini tinggal kita ambil aja dari neraca saldo itu ekuitas Tuan Andika. Ctrl V, ini tinggal di panjangkan aja ke bawah karena semuanya ini ada di akun sisi kredit, jadi kita tinggal copy aja. Maaf, untuk ekuitas Tuan Andika itu kita ambilnya dari si laporan perubahan ekuitas. Maka tinggal yang terakhir adalah total. Ini nanti hasil dari total keduanya, total aset dan juga kewajiban dan modal itu harus sama ya. Jika tidak sama berarti ada kesalahan dalam pekerjaan dan harus dicek ulang. Total kewajiban dan juga modal. Nah, untuk total kewajiban lancar itu kita buat dulu sama dengan sum dari utang usaha dan utang wesel. Sedangkan kewajiban jangka panjang itu sum juga dari si utang bank. Total kewajiban dari keseluruhannya itu tinggal kita buat total kewajiban lancar ditambah dengan total kewajiban jangka panjang. Maka kita tinggal untuk membuat total kewajibannya itu kita tinggal membuat total kewajiban lancar ditambah dengan total kewajiban jangka panjang. Sedangkan untuk modalnya itu
tadi tinggal kita pindahkan saja di sini, sehingga total kewajibannya itu tinggal sama dengan sum sama dengan total kewajiban ditambah dengan ekuitas Tuan Andika. Nah, bisa kita ketahui di sini hasilnya balance ya teman-teman. Sehingga laporan keuangan kita atau laporan perubahan ekuitas kita sudah benar. Maaf, maksud saya laporan neraca. Sehingga laporan neraca saya sudah memiliki kemungkinan untuk benar. Tinggal kita rapikan saja, misalnya kita membuat diboldkan seperti ini, laba kotoran juga kita ubah menjadi rupiah juga boleh, atau mau kita hilangkan baris-barisnya juga boleh. Kalau saya biasanya saya border ini sampai bawah, saya border, lalu outside border, lanjut tadi nomor dulu, lalu dibuat outside border. Lalu untuk bagian ini biasanya saya taruh di bottom border. Untuk penjumlahan seperti ini, biar lebih rapi gitu ya. Untuk bagian ini dan juga ini. Sekian saya rasa untuk laporan keuangan saya. Untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya ucapkan terima kasih dan selamat mencoba.